Baik, ini memang persoalan yang saya kira sudah sangat sama-sama kita pahami. Beranjak dari hadis yang sama bisa memunculkan pemahaman yang berbeda, ya. Dari aspek ini sesungguhnya bukan hal yang baru, ya, tetapi sejak masa sahabat pun terjadi dan Nabi tidak menyalahkan satu dari yang lainnya, ya. Saya pernah contohkan di kajian kita ini ketika Nabi bersabda kepada para sahabat, janganlah seseorang dari kalian sholat asar hingga kita sampai di Bani Quraidah, satu tempat yang disebutkan Nabi. Prakteknya kemudian sebagian sahabat sholat asar di perjalanan, sebagian sholat asarnya ketika sudah sampai di tempat. Ya, diadukan masalah ini kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan satupun dari dua praktek yang berbeda dari sahabat ini. Yang melakukan sholat asar di Bani Quraidah atau setelah tiba di tempat mengikuti apa yang disabdakan Nabi, ya, dengan pemahaman bahwa kalau begitu kita sholatnya kalau sudah sampai gitu. Tetapi yang sholat dalam perjalanan mengatakan maksud Nabi tadi adalah agar perjalanan ini kita percepat sehingga waktu sholat asar sudah sampai di sana. Tapi prakteknya ya waktu sholat asar sudah tiba tapi kita belum sampai tempat. Padahal waktu sholat asar sudah tiba, ya kita tetap sholat, ya. Jadi memahami maksud yang diungkapkan oleh Nabi tidak semata pada tekstualnya itu, ya. Dan sahabat kemudian mengambil pemahaman itu dan praktekannya. Lalu dua praktek itu dilaporkan kepada Nabi dan Nabi diam saja, artinya ini takrir, disetujui semua oleh Nabi SAW dan tidak ramai di antara sahabat. Nah, dalam ruqyah dan hisab juga hadis yang dipakai sama. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Karena ru'yat itu melihat apa? Bulan sabit sebagai penanda masuknya bulan baru. Secara tekstual hadis pokoknya melihat berarti berpuasa, nanti melihat bulan baru lagi yaitu Syawal maka kemudian berbuka. Jadi kalau tidak melihat ya tidak berpuasa dan tidak berbuka. Artinya melihat merujuk kepada teks hadis itu. Tetapi metode hisab memahami hadis itu dengan penjelasan bahwa berpuasalah karena melihat ya bulan yang baru, bulan sabit tanda bulan baru masuk, itu adalah memastikan bahwa bulan baru sudah muncul. Jadi maksud melihat itu adalah memastikan bahwa bulan baru sudah muncul. Sehingga yang menjadi pokok persoalan adalah wujudul hilal, ya, bahwa bulan baru sudah muncul, itu yang menjadi pokok persoalan, ya. Sehingga menurut metode hisab adalah memastikan bulan baru sudah muncul atau pokok persoalannya adalah wujudul hilal. Sedangkan metode ru'yat yang dianggap pokok persoalan adalah ru'yatul hilal, melihatnya. Nah, ini kan pemahamannya berbeda, hadisnya sama. Jadi sebetulnya tidak perlu ada yang disalahkan, ya. Ya, praktek yang berbeda seperti ini di masa sahabat juga terjadi, ya. Jadi tidak perlu mau mantap yang mana silahkan dipakai, tidak perlu kemudian saling mencela, menghina, merendahkan pihak yang lain, ya. Saya kira itu. Kalau kita yakin dengan kebenaran metode hisab sudah ikuti. Kalau yakin dengan hisab sudah silahkan pakai, tidak perlu saling mencela. Ya, dalam persoalan yang para ulama ini berbeda pendapat, ikhtilaf di kalangan ulama, tidak perlu mencela. Yang harus dilakukan adalah saling menjaga kehormatan, saling menghormati, ya, sesama muslim. Ya, saya kira itu. Kalau kita Muhammadiyah yakin dengan hisab, silahkan pakai itu, ya. Tidak harus mencela yang lain. Yang lain pun juga tidak boleh kemudian mencela yang menggunakan hisab. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.